mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, yakni tentang laporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam laporan keuangan yang pertama adalah jelas kalian bisa menjelaskan mengenai laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu tujuannya untuk apa? Digunakan untuk apa? Kemudian kalian dapat membuat laporan keuangan secara sederhana, baik itu laporan laba rugi, kemudian neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan cash flow. Dan yang terakhir kalian dapat menganalisis mengenai laporan keuangan. Kemudian di sini ada definisi laporan keuangan, teman-teman. Jadi definisi laporan keuangan itu kalau di sini menurut Wikipedia, laporan keuangan adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Secara singkatnya seperti ini, teman-teman. Bahwasanya laporan keuangan itu jelas catatan informasi mengenai kondisi keuangan di suatu perusahaan. Perusahaan ini sedang mengalami untungkah atau sedang mengalami rugikah? Seperti itu. Misalkan pada periode tahun 2023 ternyata perusahaan kecap Bamo itu ternyata mengalami keuntungan sebesar misalkan 2 miliar per tahunnya. Kemudian ada lagi perusahaan saus, misalkan saus apa? Tiram, iya boleh. Apa tadi? Saus apa yang pertama? ABC Indofood. Ya, itu misalkan mengalami kerugian sebanyak 1 miliar misalkan. Itu kan untuk mengetahui apa namanya perusahaan itu mengalami keuntungan atau sedang mengalami rugi, kita kan jelas melihat dari laporan keuangan tersebut. Dari sini dulu teman-teman dapat dipahami? Ya, paham. Kemudian tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Sebenarnya laporan keuangan ini bukan hanya untuk perusahaan, tapi dia bisa dipakai oleh pihak internal dan juga pihak eksternal. Dalam artian internal adalah di dalam perusahaan tersebut. Yang memakainya biasanya adalah manajer. Kemudian untuk eksternalnya biasanya yang memakainya adalah ada beberapa orang yang memakai. Salah satunya adalah yang pertama, investor. Dia memakai laporan keuangan untuk apa? Untuk menilai apakah perusahaan di sini cocok untuk dia menanamkan modal sehingga dia mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pemerintah. Pemerintah kaitannya apa untuk laporan keuangan? Kira-kira apa? Pemerintah pajak. Benar sekali. Pemerintah itulah kaitannya dengan laporan keuangan adalah pajak. Dia untuk menilai berapakah pajak yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan A. Misalkan pada tahun periode ini ternyata perusahaan tersebut harus mengeluarkan pajak sebesar berapa ratus juta. Itu kan dinilai dari laporan keuangannya. Siapa lagi orang yang menggunakan laporan keuangan selain pemerintah, kemudian investor? Ada lagi? Menurut teman-teman siapa? Masyarakat. Masyarakat itu bisa menggunakan laporan keuangan. Salah satunya adalah para pencari kerja. Kenapa para pencari kerja membutuhkan laporan keuangan? Apa hubungannya saya nyari kerja kok melihat laporan keuangan? Karena untuk menilai, masa iya saya mau bekerja di suatu perusahaan yang perusahaan ini mau bangkrut? Apa tidak lebih baik saya mencari perusahaan yang dia bisa sabar atau bisa keuangannya bisa tahan lebih lama? Seperti itu. Kemudian kita kayaknya sudah mempelajari juga mengenai macam-macam laporan keuangan. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang pertama kemarin jelas berisi tentang apa? Laporan laba rugi, pendapatan dan juga beban. Nah, kalau laporan laba rugi seperti ini. Misalkan laporan laba rugi salon Abina. Pendapatan salon Abina pada bulan Oktober. Ini kan bulan Oktober ya.
pada pendapatan calon Abina pada bulan Oktober misalkan mencapai 5 juta. Tetapi ternyata beban yang dikeluarkan calon Abina ini pada tahun 2023 misalkan bebannya ada beban salon listrik, beban air, dia nyawarkan beban sewa misalkan. Beban orang tua. Apa? Beban apa? Orang tua. Beban orang tua. Beban orang tua. Beban apa? Beban SKPN nih. Bebannya misalkan 250.000. Beban airnya misalkan 100.000. Beban sewanya misalkan 500.000. Total bebannya berapa? 250 tambah 100? 350. 350 ditambah 500? 850. 850. Berarti di sini perusahaan di sini salon Abina pada tahun 2023 pendapatannya 5 juta, bebannya 850.000. Berarti dia mendapatkan apa? Besar berapa? 5 juta dikurangi 850 berapa? 4 juta 150.000. Benar. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman. Laporan keuangan itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama single stack, kemudian yang kedua multiple stack. Kalau cara yang paling gampang itu sebenarnya single stack ya, karena dia langsung kayak pendapatan ini berapa, bebannya berapa, seperti ini. Single stack. Terlihat teman-teman? Single stack bisa dibacakan, Mbak? Ya, nggak kelihatan. Mas yang depan itu apa Mas Elham? Kelihatan nggak yang depan ini? Nggak kelihatan? Belum. Ini kelihatan? Coba bacakan. PT Jurnal salah satu. Siapa yang? Fikri atau siapa boleh? Yes. Atau Mas Eri? Mas Azhar? Sing 100 toh, Bu. Oh ya, dapat 100. Ayo Mas Fikri, temannya menunjuk kamu Mas, ayo dibacakan. PT Jurnal laporan laba rugi periode Maret 2023. ya. Pendapatan penjualan bersih 800 juta. Pendapatan sewa. Juta. Beban harga pokok penjualan 300 juta. Iya. Ayo lanjut. 100 kok ini. 9 juta. Ya. Beban administrasi 10 juta. Ya. Beban bunga 5 juta dan lain bersih 5 juta. Total beban 335 juta. Ya. Laba sebelum pajak 445 juta. Ya. Pajak 100. 150 juta. 1.000 juta. 150.000. Coba ulangi. 111 juta 150.000. Laba bersihnya berapa? Laba bersih 3.750.000. Oke, terima kasih Mas Fikri. Kemudian di sini ada laporan arus kas. Jadi kalau laporan arus kas itu kita untuk mengetahui transaksi masuk dan juga transaksi keluar. Sebentar. Ini tulisannya juga agak blur. Nanti saya tampilkan lagi. Ada yang
ketiga itu laporan perubahan modal. Jadi kalau laporan perubahan modal itu untuk mengetahui modal di dalam sebuah perusahaan. Nah, misalkan di sini terlihat bahwasanya laporan perubahan modal ekuitas pemilik awal periode. Ekuitas itu modal ya. Modal pemiliknya itu pertamanya 561.509.502 rupiah. Penambahan ekuitas pemiliknya sebesar pendapatan bersihnya 11.574. Ini aja soal yang paling gampang. Misalkan seperti ini. Laporan perubahan modal untuk Orchid Salon Spa. Laporan perubahan modal, misalkan modal 1 Januari-nya sebesar 2023 ya ini, sebesar misalkan di sini 150 juta. Nah, kemudian laba bersihnya, laba atau keuntungannya dia mendapatkan sebesar 13 juta. Masih mengingat prepaid? Prepaid itu apa? Biaya Prepaid kebutuhan. itu apa? Kok tanya ibu? Ayo, prepaid itu apa? Mandiri. Mandiri. Uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Prepaid ini bersifat mengurangi laba. Misalkan ini 13 juta. Kalau ada prepaid 4 juta berarti tinggal berapa? 13 juta kurangi 4 juta berapa? 9 juta. Nanti berarti laporannya ini tambahan modalnya sebesar 9 juta ya. Nah, berarti modal per 31 Januari-nya berapa? Tinggal ditambahkan saja. 150 tambah 9 juta berapa? 159 juta. Bisa ya? Bisa. Coba. Tutup. Udah masuk ya? Ya. Masuk data belum? Ya. Oh iya. Di sini manfaat laporan keuangan yang pertama adalah sebagai alat pengukuran kinerja bisnis. Untuk mengukur kinerja di dalam suatu perusahaan itu seperti apa? Apakah kinerjanya ini bagus? Bagus nggak? Kalau misalkan dari laporan laba ruginya ternyata dia mendapatkan penjualan yang cukup banyak, otomatis kan karyawannya juga bagus karena dia kerjanya mungkin lebih maksimal kayak gitu. Kemudian untuk memudahkan pengambilan keputusan, laporan keuangan digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajer biasanya, oleh pemimpin perusahaan. Langkah apa yang selanjutnya diambil oleh perusahaan tersebut ketika menilai atau melihat laporan keuangan. Kemudian sebagai alat untuk memenuhi kewajiban pajak yang tadi, sebagai alat untuk mendapatkan modal, dan juga sebagai alat untuk memantau arus kas. Nah, teman-teman, laporan keuangan sendiri itu sifatnya yang pertama dia harus relevan. Dalam artian relevan itu apa? Harus tepat, kemudian dapat dimengerti, dapat dibandingkan dengan laporan periode akuntansi tahun sebelumnya. Misalkan kita sudah membuat laporan keuangan tahun sekarang tahun berapa? 2023. Ya, berarti laporan keuangan kamu dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun berapa? 2022. Misalnya di 2023 ini laporan keuangannya bagus, dalam artian labanya mengalami kenaikan. Nah, kita bandingkan di tahun 2022 kemarin, laporan laba ruginya labanya berapa? Seperti itu. Kemudian netral, laporan keuangan tidak berpihak kepada pihak A, pihak B, dia netral. Seperti itu. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari laporan keuangan adalah laporan keuangan merupakan catatan informasi di sebuah perusahaan untuk menilai kinerja di sebuah perusahaan itu. Apakah perusahaan
Tuhan di sini mengalami untung kah atau rugi kah? Kemudian tadi jenis-jenis laporan keuangan ada laporan apa saja? Laporan laba, rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tadi absennya ini masuk semua ya? Novi nggak masuk? Iya. Nanti saya tulis. NFB. Baik, tetap semangat untuk kegiatan selanjutnya. Kalian mau magang. Sampai berjumpa di lain waktu atau di lain kesempatan. Kalau nanti ketemu di jalan, kalau mau nyapa Mbak Mutia, sekiranya nggak apa-apa. Mau kalau sekiranya mau ini apa? Jalan-jalan di Semarang bisa kontak-kontakan juga nggak apa-apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.